sama budaya. Salam kebajikan. Salam Sejahtera Bagi kita semua. Halo guys. Jadi hari ini kita akan mewawancarai dari tugas sosiologi yang bertemakan Eskul sebagai wadah penyaluran minat dan bakat di sekolah SMA 93. Untuk apa sih Kak tujuan penelitian ini? Oke guys, jadi tujuan penelitian ini adalah kerapan. Kenapa sih kita memilih topik ini? Alasan kita memilih topik ini adalah untuk mengetahui informasi tentang eskul-eskul yang ada di sekolah ini. Kenapa sih penelitian itu penting? Kenapa? Karena agar kita mengetahui antusiasme siswa dalam kegiatan non-akademik. Apa sih rumus masalah dalam tema ini? Masalahnya adalah bagaimana antusiasme siswa-siswa SMA 93 Jakarta terhadap eskul untuk menyalurkan minat dan bakat. Oke, selanjutnya kita akan mulai wawancara. Let's go! Guys, Jadi kita lagi di depan perpustakaan. Kita mau apa sih di sini? oke, jadi kita di sini akan mewawancarai Pak Greg. Oke, ditunggu ya. A few moments later. Oke guys, jadi di sini udah ada Pak Gregorius yang akan kita wawancarai. Jadi, Bapak bisa perkenalkan diri, Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Gregorius, biasa dipanggil Pak Greg, ngajar sejarah dan tugas lainnya staf kesiswaan di bidang ekstrakurikuler. Oke. Oke, terima kasih banyak, Pak. Jadi kita akan mulai sesi pertanyaan aja ya, Ya, Pak. silakan. Yang pertama, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang eskul yang ada di 93 ini? Ya, terima kasih. Ekstrakurikuler itu kan sebenarnya wadah yang diberikan oleh sekolah untuk mengembangkan potensi siswa gitu ya. Tidak hanya dalam bidang akademik, tapi di bidang non-akademik. Ada seni, ada olahraga, dan ada yang lain-lain gitu ya, pengembangan bakat seperti English Club dan lain-lain. Nah, eskul yang ada di 93 secara umum sudah beragam dan sebenarnya itu sudah menampung potensi-potensi yang ada di seluruh siswa yang di 93 ini gitu ya. Ada beberapa kelemahan, mungkin ada beberapa eskul yang sebenarnya peminatnya banyak tapi karena kurangnya sumber daya gitu ya, seperti futsal misalnya, jadi belum jalan. Jadi eskul secara umum, eskul di 93 sudah berjalan dengan baik, sudah bisa mewadahi seluruh potensi siswa. Hanya kalau ada beberapa kekurangan nanti diperbaiki sama-sama oleh pihak sekolah. Gitu. Iya. Yang kedua, ada berapa banyak eskul di 93? Ya, eskul di 93 itu totalnya sekitar ada 16 ekstrakurikuler gitu ya. Itu termasuk ada eskul keagamaan seperti Rohis, Rokris gitu ya. Ada eskul olahraga seperti basket, macam-macam. Ada paskibra, eskul wajib seperti pramuka gitu ya. Jadi memang banyak jumlahnya. Kalau di total sekitar 16. Iya. Oke. Selanjutnya, biasanya eskul apa sih, Pak, yang paling banyak diminati oleh para siswa? Oke, terima kasih. Eskul yang paling banyak kalau secara statistik, yang pertama pramuka. Ya, lalu yang kedua ada paskibra, lumayan gitu ya. Nah, kalau yang lain sih jumlahnya hampir seragam sih. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang gitu ya. Cuman kalau yang menonjol dari segi jumlah, pramuka. Yang selanjutnya, berapa banyak siswa yang minat mengikuti eskul dan berapa banyak juga siswa yang tidak mengikuti eskul? Oke, terima kasih. Ini perkiraan aja ya, kita belum riset. Kalau kita punya data tuh kan kita harus meneliti dulu. Ini belum ada riset tentang itu. Tapi kalau perkiraan saya, belum semua siswa itu mau untuk mengikuti kegiatan eskul. Penyebabnya itu banyak, males gitu ya. Sebenarnya potensinya besar, tapi karena rasa malasnya lebih besar, jadi kalah itu keinginan untuk ikut kegiatan gitu ya. Tapi kalau di persentase ya paling sekitar 25% aja siswa yang benar-benar antusias ikut gitu ya. Selebihnya secara formal dia ada namanya tapi nggak pernah latihan gitu. Itu juga banyak seperti itu. Ya, perkiraan saya sekitar 25% lah dari siswa 93 yang betul-betul niat untuk ikut eskul. Selebihnya lagi kita belum punya datanya lagi seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ada, apakah benar eskul mampu mengembangkan potensi siswa? Dan apa saja sih, Pak, kira-kira prestasi yang sudah didapatkan? Ya, terima kasih. Jadi eskul itu memang didesain
oleh pemerintah gitu ya sebagai wadah kegiatan siswa untuk mengembangkan bakat anak gitu ya. Dan eskul itu kan bukan sembarangan anak-anak latihan, ada programnya di situ. Jadi pelatih itu harus memberikan program latihan yang jelas begitu ya. Dan itu harus disampaikan kepada pihak sekolah melalui kesiswaan gitu kan. Perkembangannya sampai mana. Kalau ditanya apakah mewadahi potensi siswa, iya gitu ya. Karena kan siswa dari pagi anak-anak dari sampai sore itu belajar. Nah, sorenya itu kan itu bisa jadi rekreasi juga buat mereka, tapi di sisi lain positif karena itu sekalian mengembangkan bakat mereka. Jadi sudah mewadahi potensi siswa. Oke, kira-kira prestasi apa saja tuh Pak yang sudah diraih dari sekolah-sekolah yang sudah Oke, diraih? terima kasih. Jadi prestasi yang pertama kemarin di bidang pencaksilat ada kakak kelas kalian Vera itu juara nasional O2SN ya, O2SN kemarin. Lalu juga ada Syafa kakak kelas kalian itu juga di PMR gitu ya. Terus di bidang olahraga itu tadi di olahraga sudah. Kalau di bidang seni kemarin ada komik digital Nakia namanya kelas 11-6. Jadi memang cukup berprestasi juga gitu ya, walaupun itu baru non akademiknya. Nah, yang ditunggu nih yang untuk yang akademiknya semoga di angkatan yang bawah-bawahnya itu ada bibit-bibit lain. Wah, keren sekali ya guys yang bisa meraih prestasi. Ayo semua kita ikutin eskul. Oke, selanjutnya Laura. Nah, menurut Bapak, apakah siswa wajib mengikuti eskul di sini? Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau menurut aturan sekolah sebenarnya tidak wajib ya, eskul itu kan dibebaskan anak itu mau ikut atau tidak. Ya, tapi sebetulnya sayang sekali kalau siswa itu tidak ikut eskul gitu ya. Ini kan diwadahi oleh sekolah dan pemerintah itu sudah mendesain kegiatan itu dengan baik. Otomatis kan ada dananya untuk pelatih misalnya kan. Jadi sudah diberikan fasilitas mestinya dimanfaatkan dengan baik. Jadi sayang saja kalau itu tidak dimanfaatkan. Kalau ditanya wajib, sebenarnya kalau pendapat saya itu wajib. Tapi kalau menurut aturan sekolah tidak. Seperti itu. Oke, selanjutnya apakah eskul bisa mendapatkan tambahan nilai jika kalau misalnya siswa itu dalam nilai akademiknya itu kurang bagus Pak? Tambahan nilai itu tergantung guru yang bersangkutan gitu ya. Misalnya orang prestasi di bidang olahraga ya tentunya kan menaikkan nilai dia PJOK-nya dia misalnya, atau orang juara paduan suara atau vokal grup pasti kan nilai seni budayanya naik gitu ya. Tergantung mapelnya apa gitu ya. Tapi biasanya ada pertimbangan lain gitu ya. Ada pertimbangan lain, wah anak ini berprestasi apalagi kalau karakternya bagus gitu ya. Pasti ada pertimbangan untuk oh iya bisa dinaikkan begitu ya, tapi terukur naiknya, bukan asal-asalan wah pokoknya wangsit begitu ya, guru dapat wangsit wah naiknya sekian. Enggak, ada hitungan yang terukur di situ. Wah anak ini karakternya seperti ini, jadi kira-kira dinaikannya berapa persen dari jumlah nilai sebelumnya gitu. Nah, jenis masalah apa saja yang biasanya Bapak dengar dalam permasalahan eskul dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih. Masalahnya yang paling jelas itu kehadiran, tingkat kedisiplinannya. Jadi jumlah 50 misalnya yang terdaftar dalam satu eskul, yang ikut latihan rutin itu hanya 20. Berarti yang lainnya kan tidak ikut kan? Nah, itu yang jadi masalah, kedisiplinannya itu. Sedangkan untuk meraih prestasi kan harus disiplin. Disiplin dalam artian kamu ikut latihan-latihannya ya. Jangan bolos. Selama ini itu masih jadi kekurangan kita. Jadi kedisiplinannya masih kurang. Yang namanya ada tapi nggak pernah latihan. Oke, nggak kerasa ya kita sudah pertanyaan yang sudah kita siapkan sudah habis. Semua terima kasih untuk Pak Zek yang sudah bersedia untuk mengikuti wawancara ini. Oke, jadi sekarang kita lagi sama Kak siapa? Doni, Oke, kita ikut eskul apa sih Kak? eskul pramuka. Oke, mengapa Kakak memilih eskul pramuka? Karena emang udah biasa dari SMP ikut eskul pramuka. Bagaimana alasan Kakak, cara mengatur Kakak untuk mengikuti eskul ini? Karena emang nggak ada waktu buat apa-apa selain pramuka. Oke, mengapa Kakak tertarik untuk mengikuti eskul pramuka?
karena lebih ke kayak asik aja gitu sekolah. Oke. Apa saja sih kegiatan eskul dari Pramuka ini? Itu kita ada kegiatan yelling, KKBB, sama pioneering. Kapan sih Kak waktu eskul dan pelaksanaannya itu? Itu setelah pulang sekolah Hari apa itu? hari Rabu. Oke. Apa suka dan duka Kakak selama mengikuti eskul ini? Ya dari solidaritas tuh kuat aja gitu, terus asik juga sekolah. Dukanya? Ya itu dukanya karena kalau lomba tuh kurang kompak biasanya. Iya, oke. Ada nggak sih cita-cita yang belum tercapai dari eskul ini Kak? Cita-cita yang belum tercapai itu tingkat pelaksana. Oke. Apakah eskul ini sudah mengikuti lomba dan mana saja kira-kira? Kita sudah mengikuti lomba tingkat Keramat Jati sama udah gitu aja. Oke, cukup ya. Jadi kita sudah sampai di sesi pertanyaan yang terakhir. Oke, terima kasih Kak. Jadi di sini kita sudah ada kakak siapa Kak? Oke, Kak Afif itu ikut eskul apa sih Kak? Saya ikut paskibra. Mengapa Kakak memilih eskul paskibra? Paskibra tuh kita diajar dengan cara disiplin, terus nambah relasi, terus kita dibikin buat cepet gitu loh. Terus paskibra tuh bukan hanya kayak baris berbaris di lapangan, terus kita diajak bekerja sama dalam tim dengan cara pelatihan yang melibatkan fisik dan mental. Jadi saya tertampar. Bagaimana cara Kakak mengatur waktu untuk mengikuti kegiatan paskibra? Nah, kan paskib biasanya banyak ya latihan-latihan ya. Biasanya saya ngaturin waktu dengan skala prioritas. Jadi dengan yang pertama yang urgent dulu atau enggak yang paling dekat dulu. Misalnya saya ada tugas besok harus dikumpulkan, sedangkan saya bentrok sama latihan paskib. Yang utama saya coba kerjaan tugas dulu, karena kalau misalnya paskib saya masih ada rekan-rekan saya, jadi saya nggak perlu ikut dalam latihan, jadi gitu. Oke, mengapa Kakak tertarik untuk mengikuti eskul tersebut? Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena paskib itu melatihkan fisik dan mental. Dan sedangkan sebelum masuk paskib, saya ngerasa diri saya kurang disiplin, kurang dalam sebagai hal lah. Nah, dengan ikut paskib ini saya ngerasa kayak banyak value yang saya dapat. Contohnya kayak saya bisa lebih cekatan, terus saya bisa berbaur dengan orang lain, terus bisa bicara seperti ini lah. Apa sih Kak kegiatan dari eskul paskibra ini? Nah, kegiatannya itu banyak banget. Kita nggak cuma di lapangan doang, kan biasanya kalian pada lihat di lapangan kan kayak gitu. Nah, kita ada materi ruangan, terus ada juga event buka bersama, terus juga biasanya paskib tuh tiap tahun ada tuh yang namanya Sonic gitu. Cuman sekarang kayaknya lapangan lagi direnov kan, jadi kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya setelah renov, insya Allah kayaknya Sonic bakalan. Kapan sih Kak waktu dan pelaksanaan eskul paskibra ini? Nah, paskibra itu ekskul pelaksanaannya biasanya hari Jumat. Nah, tapi kalau misalnya ada hari-hari penting buat untuk pengibaran, biasanya tuh dilibatkan seminggu atau nggak 2 minggu pelatihan. Oke, aku mau nanya nih, apa sih suka dan duka Kakak selama ikut eskul ini? Sukanya gimana ya? Kita dihukum bareng, terus kayaknya banyak dukanya deh. Nggak tahu deh, dua-duanya sih. Maksudnya kalau sukanya tuh senang. Kita kayak dibuat jadi keluarga gitu. Terus nggak ada tuh yang namanya kayak nggak usah teman sama ini, nggak usah teman sama ini. Jadi kita kayak disatuin gitu. Nah, paling dukanya gitu sih, mental kita kayak ditekan banget gitu loh. Tapi itu buat positif kita juga. Gimana kayak buat Ada nggak sih Kak cita-cita yang belum tercapai dari eskul paskibra ini? Nah, iya itu. Paling ini yang Sonic itu. Sonic sampai sekarang belum tercapai. Kenapa? Kita bentrok sama COVID kemarin. Oh iya. Nggak sempat. Apakah eskul ini sudah berhenti lomba? Dan kira-kira di mana saja? Kalau untuk ikut lomba, kayaknya udah banyak deh. Tapi bukan tahun sekarang, tahun-tahun dulu. Saya masih belum tahu, soalnya saya juga masih baru ya dalam basket. Oh iya. Oke, sudah selesai sih pertanyaannya. Terima kasih untuk Kak Afif yang sudah bersedia untuk diwawancarai. Oke guys, jadi kali ini kita akan wawancara lagi nih. Nah, sekarang saya sedang bersama kakak siapa nih? Oke, nama gue Adi Dermawan, biasanya gue dari kelas 12 4. Kakak ikut eskul apa sih Kak?
Ekskul ya, Iya. ekskul sendiri saya ada mengikuti ekskul PMR di 93 ini saya ikut. Oke, apa alasan kakak memilih eskul PMR? Alasannya ya, yang pertama itu karena sebenarnya apa ya? Karena kemauan sih dari diri sendiri, dan dulu tuh di SMP itu juga sempat pengen ikut PMR tapi terkendala karena COVID-19, baru bisa terlaksana sekarang. Oke, bagaimana tuh cara kakak mengatur waktu untuk kegiatan eskul tersebut? Untuk mengatur waktu ya, jadi ekskul ini karena kita berjalan di nggak hanya di pulang sekolah, tapi kadang-kadang kita juga beraktivitas di jam KBM. Jadi kita mengatur waktu serinci mungkin. Jadi ada kita waktunya kita belajar, dan untuk waktu kita ekskul itu bisa dibagi-bagi. Jadi agar semua itu bisa terjalan di semua dengan baik. Selanjutnya, mengapa kakak tertarik untuk memilih eskul PMR tersebut? Oke, yang pertama ini karena PMR ini menurut saya salah satu ekskul yang baiklah untuk kita kita bisa membantu banyak orang, dan kita juga bisa memperdalam ilmu-ilmu kita tentang kesehatan, dan bukan hanya tentang kesehatan. Jadi di PMR ini juga ada yang namanya pertolongan pertama. Jadi ketika ada keluarga kita atau saudara kita atau teman kita yang tiba-tiba butuh pertolongan pertama, karena kita udah mendapatkan basicnya di PMR, jadi kita bisa terapkan. Apa saja kak kegiatan dari eskul PMR? Eskul PMR itu kegiatannya bukan cuma latihan ya, kita juga ada yang namanya jumantik, ada juga yang namanya juga screening, ada donor darah, dan kegiatan ekskul lainnya. Nah, kapan sih kak waktu dan pelaksanaannya? Hari apa? Waktu pelaksanaannya, nah kalau untuk jumantik sendiri itu ada di 1 bulan sekali, atau seperti biasa di Jumat terakhir atau di Jumat bersih, Jumat sehat. Nah itu di situ waktunya. Dan ekskulnya sendiri berjalan itu di hari Selasa, sehabis pulang sekolah. Untuk donor darah ya, terakhir itu kegiatannya ini kebetulan sempat terhenti karena ada beberapa hal. Jadi mungkin akan berlanjut ini, kegiatan ini mudah-mudahan sih setahun sekali bakal terlaksana. Apa suka dan duka kakak dalam mengikuti eskul ini? Suka dan duka ya? Iya. Mulai dari suka dulu. Jadi kita ini dari suka ini PMR tuh bisa membantu banyak orang, memperdalam ilmu, terus juga orang-orang ini asik. Jadi asik banget, dan emang ekskul yang sangat-sangat menjunjung tinggi tentang kekeluargaan, kebersamaan. Jadi sangat solid lah intinya di anggota itu. Dukanya ini ya, yang pertama kita kadang-kadang misalkan ada di jam sekolah, di jam pelajaran, ketika ada yang sakit kita yang menangani, dan itu sedikit mengganggu pembelajaran kita. Untuk materi juga sedikit ketinggalan, tapi itu kita bisa manipulasi dengan kita belajar sendiri, belajar mandiri, belajar sendiri. Ada gak sih cita-cita yang kakak belum tercapai dalam mengikuti eskul ini kak? Cita-cita yang belum tercapai. Jadi cita-cita yang belum tercapai sih, alhamdulillah sih enggak, tapi belum tercapai sih belum. Tapi kalau beberapa ada sih proper yang belum terlaksana. Oke, apakah eskul PMR ini sudah mengikuti lomba, dan gimana saja kalau udah Kita mengikuti lomba ya kak. Oke, dari prestasi sendiri dari PMR ini kita udah mengikuti Jumbara Nasional atau Jumbara Nasional di Jumbar Bakti Kira. Jadi ini dilaksanakan di Lampung berskala nasional, dan kebetulan salah satu dari perwakilan kita memenangkan memenangkan koordinator terbaik di PMI Indonesia, PMI Nasional. Jadi itu merupakan salah satu PMR kebanggaan PMR sendiri, karena event itu sangat bergengsi ya. Tuh, oke, pertanyaan sekarang sudah habis. Terima kasih untuk Kak yang mengatakan tadi. Oke guys, jadi kita akan wawancara lagi kali ini. Nah, sekarang saya sedang bersama kakak siapa? Inka. Oke, Kak Inka, kakak ikut ekskul apa sih Kak? Aku ikut ekskul Ratu Jaro. Oke, apa sih alasan kakak milih ekskul Ratu Jaro ini? Alasan aku ikut ekskul ini karena waktu demos angkatan aku
Ratu Jaro tuh membuat aku tertarik gitu buat ikut ke dalam Bagaimana sih cara kakak mengatur waktu untuk mengikuti eskul? dengan cara mungkin kita di ekskul itu ada yang namanya diskusi bareng-bareng, jadi kita tentuin hari latihan bisanya kapan aja, dan kebetulan kita ada kesepakatan untuk latihan dari Selasa, jadi semuanya bisa dan saya sendiri bisa. Oke, mengapa sih kakak tertarik untuk ikut eskul Ratu Jaro? Karena saya pernah lihat pembukaan di Asian Games 2018 itu kan ada Ratu Jaro juga, dan saya tertarik. Saya udah nyantumin diri saya kalau SMA saya mau ikut ekskul. Kapan sih kak waktu dan pelaksanaan eskul Ratu Jaro ini? Pelaksana itu setiap hari Selasa, setiap minggunya. Oke, apa suka dan duka kakak selama mengikuti eskul ini? Dari sukanya dulu, sukanya itu jadi banyak pengalaman ya tentunya, karena yang tadinya saya nggak tahu Ratu Jaro kayak gimana, saya ikut ekskul itu jadi tahu. Dan dukanya itu mungkin capek ya, karena ternyata ekskul Ratu Jaro tuh banyak memakan tenaga. Iya, oke. Ada nggak sih kak cita-cita yang belum tercapai dari eskul ini secara kakak pribadi? Alhamdulillah belum ada sih. Kebetulan kita juga mau ngadain lomba di 48 di tanggal 29 Oktober. Jadi salah satu mimpi ekskul ini bakal terwujud sih. Oke, jadi belum ada ajang perlombaan gitu ya? Belum, Kali baru ini. kali ini. Oke, terima kasih kak. Kita udah ada di akhir pertanyaan. Terima kasih sudah menjawab kakak. Sama-sama. Guys, jadi kali ini kita bersama kakak siapa nih? Halo, aku Kak Jacqueline Tesalonika. Nah, kakak ikut eskul apa aja sih kak? Aku cuma ikut ekskul basket. Oke, alasan kakak memilih eskul basket kenapa kak? Karena emang dari dulu eskul basket jadi mau lanjutin. Oke. Bagaimana cara kakak mengatur waktu untuk mengikuti eskul tersebut kak? Kalau aku karena kosongnya di hari Kamis, jadi aku ikutnya ekskul basket. Karena di hari-hari lainnya aku ada kerja. Bagaimana kakak, mengapa kakak tertarik dengan eskul tersebut? Karena udah jadi hobi juga sih, soalnya emang dari SD ikut ekskul itu jadi kebiasaan sekarang. Oke, kegiatan kakak eskul basket itu ngapain aja kak? Ya latihan drill gitu ya, terus habis itu ada game. Oke, kapan dan hari apa pelaksanaannya kak? Hari Kamis setelah pulang sekolah, Jam? jam 3 sampai jam 5. Oke, apa suka dan duka kakak dalam mengikuti eskul basket tersebut? Sukanya kalau misalnya kita latihan rame-rame jadi enak aja gitu ya latihannya, terus sukanya ya capek karena harus belajar terus harus eskul. Oke. Ada gak sih cita-cita kakak yang belum tercapai selama mengikuti eskul basket ini? Ikut turnamen deh. Ikut turnamen? Belum ada. Apakah eskul ini sudah mengikuti lomba dan di mana saja? Belum, karena kan kita sempat covid jadi Iya. hamil. Oke, jadi cukup sekali ini saja guys pertanyaannya. Kita akan selanjutnya untuk Kak Jujur, terima kasih sudah mewawancarai. Terima kasih kembali. Yes, kita akan wawancara lagi. Nah, sekarang sedang bersama kakak siapa nih? Nama gua Royan dari 105. Kakak ikut ekskul apa aja sih? Gua di Jaga ikut eskul band. Apa alasan kakak memilih ekskul ini? Karena gua bisa bermain alat musik. Bagaimana cara kakak mengatur waktu kegiatan ekskul tersebut? Ya paling misalnya kalau di hari misalnya eskul band tuh ada hari latihannya tuh. Kadang di hari yang ada latihannya itu semua kegiatan-kegiatan gua yang lainnya tuh gua tunda dulu gitu. Itu aja sih paling. Mengapa kakak tertarik untuk mengikuti ekskul ini? Karena kayaknya seru gitu dan gue lihat personil-personilnya juga asik-asik. Apa saja sih kakak kegiatan dari ekskul ini? Ya kegiatannya sih akhir-akhir ini paling cuma ya latihan sama ekskul utamanya dong gitu. Apa suka dan duka kakak selama mengikuti ekskul ini? Suka dukanya ya kalau sukanya karena kayak bisa kumpul gitu main alat musik sama teman-teman juga. Cuma dukanya ya kadang dapet temennya yang aneh gitu yang nggak enak lah. Nah,
ada gak sih cita-cita yang belum tercapai di eskul ini? Ya, jadi sekolahnya tuh kan juga baru kebentuk juga ya, maksudnya yang tim-timnya baru dibentuk. Jadi kalau buat latihan juga masih pada bolong-bolong. Terus ya bahkan untuk lomba aja tuh kayaknya masih susah gitu loh. Kayak gitu. Apakah eskul ini sudah mengikuti lomba dan di mana saja tuh Kak kalau udah? Nah, buat yang kelas 10 nih pada belum ikut lomba nih. Paling yang kelas 11 udah pada. Udah. Oke, terima kasih ya Kak Royan. Oke guys, jadi hari ini kita akan memulai wawancara lagi. Sekarang aku lagi sedang sama siapa nih? Oke, Rafsan. Mengapa kamu tidak mengikuti eskul? Biar bisa main sore. Biar bisa main sore. Oke, lanjut. Apakah ada eskul yang Kakak minati? Oke, apa sih pesan SMA 93 perihal eskul ya? Setiap eskul harus dikembangin satu-satu dan bisa juara lah satu-satu. Oke, udah selesai pertanyaannya. Terima kasih. Oke, jadi di samping aku di sini ada siswa yang tidak mengikuti eskul. Jadi siapa namanya Kak? Nah, oke, mengapa anak nggak mengikuti eskul? Karena terlalu bentuk sama proyek atau tugas lain. Oke, apakah ada eskul yang diminati? Ini belum ada. Oke, pesan apa sih untuk SMA 93 mengenai eskulnya? Semoga eskulnya berkembang lebih baik. Oke, dan semoga kau ikut masuk ya. Oke, selesai guys.